Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai software matematika. Baiklah adik-adik, ada beberapa software yang dapat membantu dalam belajar matematika. Yang pertama GeoGebra, yang kedua Maple, yang ketiga Cambly2Flash, dan yang terakhir Microsoft Matematika. Pada pertemuan sekarang, kita hanya membahas dua software yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama GeoGebra, yang kedua Maple. Yang pertama GeoGebra, mengenal GeoGebra dan beserta fitur-fiturnya. Selanjutnya terlebih dahulu kita akan membahas pengertian GeoGebra. Dan ada pun tokoh-tokoh yang memberi pengertian tentang GeoGebra. Sebelum diartikan oleh para tokoh, kita akan mengetahui dulu secara umum. Sebuah software sistem geometri dinamis sehingga dapat mengonstruksikan titik, vektor, ruas, garis, irisan kerucut, bahkan fungsi dan mengubahnya secara dinamis. Yang kedua Abramovich, mengartikan untuk belajar geometri, aljabar, dan kalkulus yang dapat digunakan secara bebas. Tampilan GeoGebra terdiri dari 3 jendela, yaitu jendela aljabar atau analitik, jendela visual atau grafis, dan jendela numerik. Yang ketiga Lingui dan Robert, membantu siswa dalam memahami masalah-masalah matematika, menyelesaikan masalah matematika, membantu siswa untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut, serta membantu siswa dalam merumuskan hipotesis maupun menolak hipotesis yang mereka sendiri. Dan yang keempat Pies dan Stacy, pembelajaran yang menggunakan software GeoGebra akan membuat siswa lebih memahami masalah-masalah nyata pada tahap pertama dan tahap kedua. Selanjutnya, kelebihan software GeoGebra. Sebelah kiri kalian terdapat foto yang merupakan tampilan ruang kerja GeoGebra, dan sebelah kanan merupakan kelebihan software GeoGebra. Adapun kelebihan tersebut adalah ikon-ikon disajikan dalam ukuran yang besar untuk menghindari kesalahan dalam memilih menu. Semua objek dapat diberi label atau keterangan baik itu berupa titik, garis, bidang, sudut, dan sebagainya. Dapat menentukan persamaan garis linear, kuadrat, kubik, hiperbolik, parabolik, dan eliptik. Objek dapat digeser, dicerminkan, diputar, dan diperbesar. Warna objek dapat diubah dengan 41 pilihan warna agar mudah dibedakan dengan objek lain. Dapat mengimpor gambar untuk dijadikan background. Dapat mengukur panjang, luas, dan besar sudut pada objek. Selain itu, terdapat daftar ikon GeoGebra dan fungsinya. Pada tabel tersebut terdapat nama ikon, move fungsinya menggeser objek, rotasi around point fungsinya geseran memutar mengelilingi titik, new point fungsinya membuat titik, insert to object fungsinya menentukan titik pada perpotongan dua objek, midpoint or center fungsinya menentukan titik tengah, line through to point fungsinya membuat garis yang melalui dua titik, segment between two point fungsinya membuat ruas garis di antara dua titik, segment width given length from point fungsinya membuat ruas garis dengan panjang tertentu dari titik tertentu, ray through to point fungsinya membuat sinar garis yang melalui dua titik, vector between two point fungsinya membuat vektor di antara dua titik, vector from point Fungsinya membuat vektor dari sebuah titik.
Perpendikular line fungsinya menggambar garis tegak lurus. Paralel line fungsinya menggambar garis sejajar. Line bisektor fungsinya membuat garis bagi. Angular bisektor fungsinya membuat sudut bagi. Tangens fungsinya menggambar garis singgung. Polar or diameter line fungsinya garis kutub atau diameter. Locus fungsinya menggambar tempat kedudukan titik-titik. Polygon fungsinya menggambar segi banyak. Regular polygon fungsinya menggambar segi banyak beraturan. Critical white center trunk point fungsinya menggambar lingkaran dengan titik pusat. Berikutnya critical white center and radius fungsinya menggambar lingkaran dengan titik pusat dan jari-jari yang ditentukan. Critical trunk 3 point fungsinya menggambar lingkaran dengan 3 titik yang diketahui. Semi-critical trunk 2 point fungsinya menggambar setengah lingkaran dengan 2 titik. Circular arch white center trunk 2 point fungsinya menggambar busur lingkaran dengan pusat dan 2 titik yang ditentukan. Circumcircular arch trunk 3 point menggambar busur keliling lingkaran dengan 3 titik. Circular sector white center trunk 2 point fungsinya menggambar daerah lingkaran dengan 2 titik. Circumcircular sector trunk 3 point fungsinya menggambar daerah lingkaran dengan 3 titik. Conic trunk 5 point fungsinya menggambar kerucut dengan 5 titik yang ditentukan. Angle fungsinya menggambar sudut. Berikutnya bisa kalian lihat contohnya di gambar sebelah kanan. Masih dalam icon dan fungsinya, kalian bisa lihat sendiri dalam gambar tersebut. Adapun keuntungan dari pengguna GeoGebra yaitu dapat menghasilkan model-model geometri lebih cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional. Dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memastikan bahwa gambar yang dibuat telah benar. Memudahkan guru dan siswa dalam menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat pada suatu objek geometri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai software Maple. Berikutnya pengertian dari software Maple secara umum. Perangkat lunak komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, yaitu mampu menyelesaikan persamaan dalam bentuk solusi numerik dan simbolik. Dan pengertian menurut para ahli seperti Tung, program yang dikembangkan mencakup tentang penyelesaian matematika untuk mendukung berbagai topik operasi matematika yang meliputi analisis numerik, aljabar simbolik, kalkulus persamaan diferensial, aljabar linear dan grafik untuk melukiskan suatu peristiwa yang sulit teramati atau bersifat abstrak. Selanjutnya menurut Parma dan Saparwadi, berisikan simbol sintaks, semantik mirip seperti bahasa pemrograman serta visualisasi persamaan matematika, dapat disajikan dalam berbagai variasi grafik, simulasi modeling. Selanjutnya kita akan membahas lingkungan kerja Maple. Pada sebelah kiri terdapat foto yang merupakan tampilan dari lingkungan kerja Maple. Lingkungan kerja Maple terbagi menjadi 2 komponen yaitu kelompok eksekusi dan tabel yang dapat membantu pemakaiannya untuk berinteraksi dengan mesin komputasi matematis. Sarana utama yang dapat digunakan pemakai untuk melakukan perintah dan menampilkan hasilnya dalam Maple adalah kelompok eksekusi yang merupakan unsur komputasi dasar di dalam lembar kerja Maple. Kelompok eksekusi merupakan gabungan dari satu atau lebih perintah Maple beserta hasilnya atau outputnya sebagai satu kesatuan yang dapat dijalankan ulang dengan sekali menekan tombol enter pada saat kursor berada di suatu kelompok eksekusi. Masih dalam lingkungan kerja Maple,
Sebuah kelompok eksekusi ditandai dengan sebuah tanda kurung siku di sebelah kiri baris perintah. Apabila tanda kurung kelompok eksekusi tidak ada, dapat ditampilkan dengan menggunakan menu View, kemudian Show Group Ranges. Selanjutnya, software Maple memberikan fasilitas berupa Mat Mode dan Text Mode. Mat Mode merupakan mode di mana setiap perintah yang kita ketik akan dievaluasi secara otomatis oleh Maple sebagai perintah matematika yang memerlukan hasil perhitungan. Ketika kita membuka Maple, maka secara otomatis Maple sudah dalam Mat Mode. Ditandai dengan kursor untuk memasukkan perintah dalam keadaan miring. Berikutnya, Text Mode adalah mode di mana setiap perintah yang kita akan tulis seperti pada word processor. Ciri dari Text Mode yaitu huruf yang ditulis merupakan huruf tegak seperti pada word processor. Di sebelah kanan kalian terdapat gambar Mat Mode dan Text Mode. Pada gambar tersebut, Text Mode berupa tulisan huruf yang ditampilkan, sedangkan Mat Mode berupa bentuk matematika baik bentuk akar, variabel, dan sebagainya. Kelebihan dari software Maple. Maple merupakan program aplikasi yang mudah dijalankan, meningkatkan interaksi mahasiswa dalam pembelajaran. Maple menyajikan animasi-animasi grafik, meningkatkan motivasi belajar karena dapat mengendalikan pembelajaran dan mendapatkan umpan balik segera terjamin. Keutuhan pelajaran karena hanya topik tertentu yang perlu dituangkan dalam modelingnya. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembelajaran semester ini tentang TIK dan media pembelajaran telah selesai. Sampai bertemu lagi pada semester berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.